Jadi kalau di dalam teknik NLP ada dua teknik, yaitu ada teknik yang namanya kontekstual, reframing kontekstual, dan konteks ya, berdasarkan based on konteks atau berdasarkan konten. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP. Oke teman-teman, pada sesi kali ini kita mau membahas nih mengenai sebenarnya ketika kita mendirikan bisnis ya teman-teman, pasti ada aja kita tuh mengalami kondisi drop gitu ya teman-teman. Terus merasakan sedih, putus asa. Sebenarnya ketika mengalami itu semua, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Sebelum kita simak lebih detail lagi pembahasan ini, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, sekarang kita kembali lagi nih. Sekarang kita sudah bersama Coach Antonius Arif. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Arif. Halo Coach, siang ini masih semangat nggak nih? Semangat, apalagi habis makan. Oke Coach, aku mau nanya nih Coach. Jadi kan kalau kita mendirikan bisnis ya Coach ya, pasti ada nih di suatu kondisi bisnis kita itu mengalami drop nih Coach. Terus kita nih sebagai yang punya, kita itu sedih, putus asa. Sebenarnya kalau kita mau mengalami momen itu, apa sih yang harusnya kita lakukan Coach? Sebenarnya kalau buat saya, yang namanya bisnis bukan berarti nggak ada drop. Ya kondisi ada drop, ada down, ada penolakan, ada macam-macam yang membuat mental kita drop. Oke. Nah, ada beberapa hal yang saya bisa bagikan ini berdasarkan based on pengalaman. Jadi bisa mengatakan kalau di dalam teknik NLP ada kondisi ketika kita lagi down, yang paling penting pertama adalah kita menyadari dulu bahwa kita down. Harus sadar dulu diri kita. Dulu down. Kalau kita nggak menyadari kita down, akibatnya kita jadi tidak mempunyai sebuah kesadaran. Saya kasih contoh jadi sederhana. Kita lagi misalkan ada kejadian tertentu yang gak enak. Gua tahu nih gue lagi marah nih. Aku tahu banget gue lagi kesel banget. Tapi karena gue bilang, iya gue tahu gue lagi marah. Karena saya udah mengadres iya gue tahu gue marah, gue jadi tidak komentar apapun, tidak berbicara dulu. Kalau diajak ngomong, saya cenderung tidak mau berbicara dulu. Karena kalau saya berbicara, saya takutnya meledak gitu loh. Berarti menahan amarah itu, Coach? Tidak menahan, jadi mengakui dulu bahwa saya marah. Saya tahu saya kesal, saya diam dulu lebih baik. Kenapa? Lebih baik saya mengelola dulu, bukan menahan ya, tapi mengelola dulu. Supaya nanti ketika menyampaikan sesuatu, lebih jernih, lebih asertif. Oke. Iya, asertif, perilaku yang asertif gitu. Asertif itu adalah perkataan yang sebenarnya saya tetap nyampaikan masalah, tetap kan, tapi tidak membuat orang tersinggung. Iya, betul. Jadi kalau buat saya, lebih baik saya tahan, saya kelola dulu. Kemudian saya ngomong. Tapi ingat ya, kata kuncinya adalah saya tahu dulu bahwa saya lagi marah, saya tahu lagi saya kesal. Nah, begitu juga lagi down. Kalau lagi ada kejadian tertentu, saya down, saya sadar saya down. Itu dulu pertama. Menyadari dulu ya kalau kita lagi down. Oke. Nah, setelah saya menyadari saya down, kemudian saya cuma ngomong, saya membatasi diri saya mau down sampai berapa lama. Kita harus memikirkan itu juga emang Coach? Memikirkan dan menentukan, tepatnya lebih menentukan, memutuskan. Oke. Memutuskan lo mau downnya berapa lama. Lo mau down 1 jam, silakan. Lo mau down 5 menit, silakan. Gitu ya. Jadi tapi kita tentuin dulu, aku mau downnya 1 jam, aku mau down 30 menit. Gitu. Karena dengan membatasi kita itu, artinya kita memutuskan downnya sebatas itu. Nanti setelah sudah itu, baru kita tindakan berikutnya apa? Apa emang Coach? Ya nanti pilihan. Oke. Nanti pilihan ya. Tapi yang penting putusin dulu nih. Misalkan 1 hari, 2 hari downnya. 1 hari 2 hari mah kelamaan. Kelamaan ya Coach. Bisnis sebelum mati itu. Jadi kita misalkan lagi marah, lagi down. Saya mau down 1 jam. Udah dia. Ya komentar apapun, style musik atau apapun bebas aja. 1 jam aja udah down. Selesai 1 jam down. Kemudian yang saya lakukan adalah menggunakan teknik NLP berikutnya adalah reframing. Apa itu Coach? Reframing itu artinya mengubah makna. Jadi misalkan bisnis down. Bisnis down misalkan ada kejadian tertentu, misalkan kayak semalam dapat ada satu foto tertentu yang saya temukan foto tersebut itu adalah sebuah project yang menurut saya lagi kami garap dan kelihatannya kok nama itu ada di tempat lain gitu loh. Ada dengan orang lain gitu loh. Saya itu sebenarnya kesel gitu, kesel, down, atau lagi
ini kenapa bisa begini ya? Oh, bertanya-tanya. Bertanya-tanya. Tapi saya memutuskan hanya 30 menit saja. Saya down. Bukan down ya. Stop dulu. Jadi lagi marah, lagi kesel. Karena supaya saya tidak menyalahkan orang lain. Oke. Bapak biasanya kita nyalakan orang lain. Iya, langsung, kok kayak gini sih dia, gitu. Ya apa sih? Apa yang salah? Dan sebagainya. Kemudian saat 30 menit saya diam. Diam itu pengertiannya ya saya tetap makan, saya ke toilet karena keluar semalam ke mall gitu ya. Dan melakukan aktivitas. Setelah sudah baru saya ngomong. Nah kemudian setelah itu saya melakukan reframing. Jadi mengubah maknanya. Apa yang coach rubah maknanya? Kalau dari pengalaman bahwa kalau lagi kesel, yang penting satu sih, jangan mengeluarkan kata-kata sih. Kata kasar. Kata apapun jangan dikeluarkan. Ini agak ada paradigma yang sedikit berbeda. Kalau di dalam ilmu teknologi pikiran atau kayak semacam NLP maupun hipnosis dan sebagainya, kalau kita berbicara dari dalam hati itu kategorinya self-talk. Dan self-talk itu bisa membuat diri kita menjadi problem suatu saat. Tetapi yang menarik kalau saya belajar dari sudut agama saya, dia mengatakan adalah yang problem itu kata-kata yang keluar dari mulut. Malahan yang problem kata-kata yang keluar dari mulut. Kata-kata yang keluar dari mulut. Kata-kata yang keluar itu misalkan perkataan-perkataan tertentu yang dengan kata-kata tersebut tidak memberkati. Alias ngomongnya itu jelek. Iya. Atau kata-kata yang memberkati, itu kata yang positif. Jadi lebih baik saya memutuskan mengikuti pengajaran tersebut, bahwa mengatakan di kepala ketika ada suara-suara tertentu, saya diem, saya nggak ngomong, saya kesel, saya diem, saya gitu ya. Kemudian setelah sudah baru saya reframing setelah 30 menit tadi. Kalau di kepala kan bisa bayangin lupa lagi down nih, baru gagal nih bisnis. Aduh sialan, kenapa sih bisnis begini nih? Aduh berete banget, kenapa sih gue masih pernah ngalamin? Iya betul coach. Di kenapa sih orang? Atau mungkin lu ada kejadian tertentu yang nyebelin banget. Kok gini sih? Kok kayaknya kan gue udah usaha, kenapa gini sih? Gue kan gak suka. Iya. Wah dia kayaknya macam-macam mau gue. Ya pokoknya berantem dulu. Sering kalau film tuh kayak di kepala ada setannya, ada malaikat. Iya memang. Betul coach. Setelah 30 menit sudah saya langsung ngomong, saya reframing ke positif. Langsung kita mengubah sudut pandangnya menjadi positif. Sudut pandang jadi positif. Jadi kalau di dalam teknik NLP ada dua teknik, yaitu ada teknik yang namanya kontekstual, reframing kontekstual, dan konteks ya, berdasarkan based on konteks atau berdasarkan konten. Jadi kalau konten adalah apa niat positif dari orang itu melakukan itu kepada saya. Dari kejadiannya berarti. Dari kejadian tadi. Nah kalau konteks dalam konteks apa perilaku itu berguna, itu untuk konteks. Kalau yang tadi satu lagi konten. Jadi apa niat positif dia melakukan itu ke saya. Oke. Ada dua ya berarti ya coach ya. Jadi konten itu apa? Tapi kalau memang dalam kondisi tertentu mungkin belum tentu konten yang berguna, belum tentu konteks yang berguna. Jadi bisa aja mana yang kita mau bicarakan itu yang diperkatakan. Nah itu yang dalam konteks reframing. Nah tapi saya juga belakangan sering menggunakan satu teknik tertentu, itu teknik NLP juga, yang disebut namanya pattern interrupt, tapi digabungkan dengan reframing. Gimana caranya emang coach? Kalau digabungkan pattern interrupt gampangnya gini sederhana ya. Pattern interrupt gini ya. Misalkan lu lagi marah, mendadak lu ngomong satu buah kalimat tertentu yang gak ada hubungan dengan problem itu. Yang gak ada hubungan? Gak ada hubungan sama sekali. Jadi misalkan contoh lagi marah, lagi gak ini gitu, contohnya mendadak lo ngomong, gue denger nonton ya film apa kok kayak gitu, udah gak ada hubungannya. Iya, melenceng jauh gitu. Nah itu yang disebut namanya break state. Itu kayak buat mengalihkan atau gimana coach? Tepatnya memutus peristiwa itu, dihilangin dulu sebentar. Namanya break state. Ada juga misalkan contoh nih, orang lagi pengen melakukan minum alkohol gitu misalnya. So dia melakukan break state-nya adalah misalkan ketika dia lagi pengen minum, dia langsung break state dengan cara dia ngambil sekop, ambil pacul, terus dia nanam tertentu, itu juga break state. Bisa baik perkataan atau perilaku. Saya kasih contoh yang menarik ini di luar. Walaupun kalau ditanya di pengajaran di agama saya juga melakukan metode kayak gini gitu. Tapi saya menemukan menarik gitu di supir saya. Supir saya itu di waktu dari kecil, jadi itu mereka itu nggak boleh bilang dirinya sakit. Nggak boleh mengatakan sakit. Dia nggak boleh sakit.
Kenapa? Karena kalau dia bilang sakit, maka sama bapaknya malah dibawa ke sawah, disuruh maju. Iya coach. Iya, this is begitu sakit, akhirnya bapak ke sawah, Wacul. dan ternyata lagi sembuh. Nah, jadi kata, bayangin loh, Pak, jadi katanya orang lagi gak enak badan, lagi gak karuan rasanya, malah mau bapak disuruh maju. Nah, kalau dari agama saya itu kan sama dengan kayak kita lagi mengimani kita sehat kan, padahal lagi gak baik-baik aja gitu. Itu yang disebut sebenarnya break state atau break pattern. Jadi pola lagi sakit, rusak polanya, atau lagi pikiran negatif, kita rusak polanya dengan melakukan hal lain. Yang terjadi masalah adalah ketika lo lagi down, lu setel lagunya kan lagu mellow. Jadi makin terbawa. Harusnya lagu yang semangat, yang fighting semangat. gitu. Pokoknya di break pattern aja, di break pattern. Kalau perlu nyanyi, top right, kencang, ngomong di break pattern. Break pattern itu biasanya kalau saya setelah di break pattern, saya gabungkan dengan saya masukkan kalimat-kalimat ayat-ayat kitab suci. Jadi setelah saya break pattern, saya masukkan ayat kitab suci, saya ulangi 3-5 kali, hilang tuh. Nah, itu maksudnya supaya apa? Tujuannya satu, supaya saya pemikirannya positif, dapat udah selesai. Gak ada lagi kayak kita kata-kata negatif di pikiran ya coach, kalau kita udah lakukan itu. Ya, karena udah 30 menit kan? Iya, udah selesai. Oh iya, udah. Kita batasin. Udah batasin 30 menit 1 jam. Selesai, break pattern, masukkan kalimat-kalimat positif. Kok bisa nggak sih kalau mama saat itu juga dia mau ubah situasi? Sebenarnya bisa, cuma kalau menurut saya kayak bukan manusia gitu loh, kayak kita orangnya hebat, tapi maksudnya gini, saya punya teknik ya, tapi menurut saya nggak make sense gitu. Ya dulu salah satunya Anthony Robbins deh, kalau misalkan lagi gagal, ketika lo lagi kesel, lo disuruh loncat-loncat dulu, lo loncat-loncat sambil ngomong motivasi tertentu, jadi lebih semangat. Iya, teorinya sih gitu ya. Iya. Menurut saya, lu kayak bukan manusia gitu, kayak lu nggak boleh down. Iya. Kita kan manusia kan. Boleh ya berarti ya. Tapi bukan berarti lu 1-2 hari yang tadi yang pertama. Iya, terlalu lama berarti coach. 1 hari apa 1 hari manusia bisa bertutup. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan contoh ya, misalkan saya juga ngerti saya ada ya problem. Saya juga kesal sebenarnya. Kok bisa dikasih tahu pasti salah. Nah, tugas saya adalah saya nenangin diri dulu, saya langsung action apa. Kalau nggak bisa. Oke, berarti memang beberapa ini harus kita terapkan teknik-tekniknya khususnya dalam dunia bisnis ya coach ya. Apalagi kita tahu ketika kita lagi ada namanya bisnis jatuh, kalau kita nggak buru-buru memasukkan yang positif, bisnisnya nggak bangkit lah. Iya, malah ikutan makin jatuh. Iya. Oke coach, mungkin itu dulu dan teman-teman juga bisa langsung nerapin ya coach ya. Amin. Lu mau bagi sesuatu? Oh ya teman-teman, aku mau bagi e-book nih berkaitan dengan gimana sih kita menemukan mental block dalam diri dan kita menterapinya. Wah, pastinya kan di dalam diri kita ada nih mental block yang harus kita hilangkan supaya kita bisa menggapai cita-cita ataupun impian. Nah, teman-teman bisa dapetin e-book ini caranya gampang banget loh. Bisa langsung kunjungi deskripsi YouTube ini ataupun di kolom komentar paling atas. Di situ nanti ada link, teman-teman cukup mengisikan biodata seperti nama, email, nomor telepon dan e-booknya akan dikirimkan ke email teman-teman. Oke coach, itu dulu. Coach, kalau mau ikuti pelatihannya gimana coach? Pelatihan ini ya, kalau nggak salah License Business Practitioner of NLP. Oh iya. Iya. Nah, kalau mau dapat informasinya tinggal masuk ke nlpleadershipinindonesia.com atau informasinya ada juga di deskripsi ya kan? Iya. Ada linknya di situ. Selain masuk ini itu juga kita bisa kasih informasinya. So itu aja. Iya. So akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan saya Aisyah. mengucapkan terima kasih. Sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye bye.